Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ananda dari program studi kesejahteraan sosial akan membahas mengenai dunia Islam dalam perspektif geografi dan faktor-faktor kemunduran dunia Islam. Yang pertama ada dunia Islam dalam perspektif geografi. Bayangin peta dunia terbentang lebar di depan kita. Garis-garis benua kelihatan jelas. Samudra biru membentang dan di tengah segala keruwetan itu ada satu zona raksasa yang kita sebut dunia Islam. Begitu mendengar kata ini, kepala kita sering langsung ngezoom ke Zajiban Arab, Padang Mesir, Ka'bah, kurma, dan kalau lagi musim bola tim Arab Saudi yang heboh di Piala Dunia. Padahal sebenarnya Islam sudah menyeberangi gurun, gunung, hutan, bahkan samudra berabad-abad lalu. Dari selatan Filipina sampai pantai barat Afrika, dari hutan Kongo sampai stepa Kazakh. Azam menggema dengan logat yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Pendahuluan bab ini mau mengajak kita membuka mata. Islam bukan cuma agama, tapi juga kisah pertualangan geografis yang spektakuler. Kemudian definisi dunia Islam. Dunia Islam itu bukan klub eksklusif berbahasa Arab aja, melainkan perkumpulan wilayah yang kehidupan masyarakatnya dipandu oleh nilai-nilai Islam. Baik mayoritas penduduknya Muslim atau negara itu memakai syariat. Sebagai pondasi hukum, artinya Istanbul yang penuh menara masjid, Jakarta yang macet pas ngabuburit, sampai Abuja di Nigeria yang ribut soal minyak. Semuanya satu keluarga besar. Bahkan Bosnia di Balkan dan Guyana di Karibia juga gabung. Definisi ini ngebuktiin bahwa Islam bersifat lintas ras dan kultur. Seorang anak SMA di Aceh bisa merasa seiman dengan rapper remaja di pinggiran Paris atau petani gandum di dataran Anatolia. Inilah kekuatan identitas global yang susah ditandingi agama manapun. Kemudian ada kedudukan geografi negara Islam. Kalau kita zoomin ke peta, posisi negara-negara Islam mirip rangkaian mutiara di leher bumi. Mulai dari Selat Bosporus yang menyambungi Asia Eropa, Taurusan Suez yang mempersingkat pelayaran Asia Eropa, Laut Merah yang jadi shortcut zaman Nabi Musa, sampai Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia lalu lalang. Belum lagi Selat Malaka di depan pintu Indonesia yang super vital buat kontainer global. Letak strategis itu bikin negara-negara Islam sering jadi rebutan Portugis, ngejar rempah di Nusantara. Inggris pernah dianggap di Teluk Persia, Amerika nunjuk kapal induknya di Timur Tengah. Singkatnya, geografis dunia Islam adalah karpet merah bagi perdagangan, tapi juga karpet tegang bagi perebutan pengaruh. Karena itu memahami politik dunia nggak lengkap tanpa ngerti peta negara-negara Muslim. Kemudian ada jumlah negara Islam. Sekarang ada sekitar 57 negara anggota organisasi kerjasama Islam, yaitu OKI. Angka ini menempati hampir sepertiga jumlah negara di PBB. Lumayan kan? Mereka tersebar di 3 benua utama di Asia. Di Asia kita punya raksasa populasi kayak Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Di Afrika ada Mesir yang mewarisi Sungai Nil, Aljazair yang dihias Sahara, sampai Nigeria yang demografiknya meledak-ledak. Di Eropa, walau minoritas Bosnia dan Albania ngasih warna sendiri, fakta ini memperlihatkan Islam bukan agama lokal, tetapi jaringan global. Dari segi demografi,
pun hampir 2 miliar manusia menyebut Allah 5 kali sehari. Kalau seluruh pelajar muslim belajar sungguh-sungguh, jangankan Olimpiade Sains, mungkin medali Nobel pun bisa banjir dari dunia Islam. Kemudian ada bangsa dan bahasa dunia Islam. Coba hitung, berapa bahasa yang dipakai umat Islam? Nggak cukup 10 jari. Di Timur Tengah, orang ngobrol dengan dialek Arab yang beda. Tiap kota seperti di Iran, Farsi, mengalun bak puisi mengalun bak puisi. Di Pakistan, Urdu bercampur Inggris kolonial. Di Afrika Barat, kamu bakal mendengar Hausa berdampingan dengan bahasa lokal lain. Lalu ada Turki modern, Kazakh di stepa dingin, Tajik yang memakai aksara Kirill, dan tentu aja bahasa Indonesia sebagai lidah jutaan santri di pesantren. Keberagaman ini bukti Islam fleksibel. Teks Al-Quran tertulis dalam bahasa fusah, baku, tapi tafsirnya meresap ke bahasa lokal. Jadi kalau ada yang bilang Islam mematikan budaya, cukup aja dia masak rendang di Minang, nari dapke di Palestina, lalu ngaji bareng di musola. Pasti dia kaget betapa Islam menyanjungi warna-warna tradisi. Kemudian ada potensi dunia Islam. Dengan kombinasi demografi muda, cadangan minyak, jalur logistik strategis, plus warisan intelektual gemilang, dunia Islam sebenarnya siap jadi motor peradaban modern. Bayangin kalau energi matahari di Gurun Sahara diolah bareng ilmuwan Turki, lalu teknologi digital anak-anak muda Bandung dikolaborasi dengan modal petrodolar Qatar boom. Lahir Silicon Valley versi halal. Tapi semua potensi itu butuh stabilitas politik, pemerataan ekonomi, dan pendidikan mumpuni. Tanpa jadi mutiara, cuma jadi butiran pasir. Lanjut ke faktor-faktor kemunduran dunia Islam. Kita pernah baca kisah dinasti Abbasiyah yang bikin perpustakaan Bait Al-Hikmah kalau nggak salah. Kita kagum sama astronom muslim yang ngukur diameter bumi cuma pakai tongkat dan otak encernya. Tapi tiba-tiba grafik kejayaan itu turun drastis. Peradaban yang dulu jadi guru Eropa kini harus impor teknologi dari negara yang dulunya murid. Kok bisa? Pendahuluan bab ini ngajak kita melihat cermin kemunduran bukan kutukan, tapi alarm supaya umat ini bangun lagi. Sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu kemiskinan. Ironis banget, tanah Arab kayak minyak, Afrika Utara kayak fosfat, Asia Tenggara kayak sawit, tapi masih banyak rakyat muslim hidup di garis kemiskinan. Sumber daya yang melimpah sering disedot segelintir elit atau perusahaan asing. Korupsi jadi lingkaran setan, hutan luar negeri menumpuk, anggaran pendidikan kalah sama belanjaan senjata. Dampaknya jelas, sekolah bobrok, gizi buruk, tenaga medis kabur ke Eropa, dan akhirnya generasi muda kurang bekal bersaing. Jadi kemiskinan di dunia Islam bukan soal uang kurang, tapi distribusi dan tata kelolanya amburadul. Terus kita masuk ke perpecahan umat Islam. Sejak dulu peradaban mazhab itu biasa. Masalahnya saat politik ikut nimbrung, beda pendapat jadi bahan bakar perang. Dari konflik Syiah Sunni di Timur Tengah, rivalitas faksi politik di Afrika Utara, sampai debat medsos antara liberal versus konservatif di timeline kita, semua bikin energi umat habis buat saling serang. Padahal Nabi mengajarkan ukhuwah. Kalau umat Islam bisa fokus ke musuh bersama, kemiskinan, kebodohan, keadilan, daripada ribut hal cabang, mungkin kita udah terbang ke Mars bareng-bareng. Kemudian kebodohan dan keterbelakangan. Dulu algoritma lahir di tangan Al-Khwarizmi. Sekarang anak SMA malah ngira algoritma cuma filter TikTok. Minat riset ilmiah loyo, anggaran R dan D
mini kampus bersaing ranking tapi lupa esensi. Akibatnya, inovasi datangnya dari luar. Kita konsumsi produk barat sambil sibuk debat halal haram pakai iPhone, bikin California. Kebodohan juga bikin kita gampang percaya hoax dan tahayul. Padahal ayat pertama yang turun itu Iqra, bacalah. Artinya Islam tidak pernah memusuhi ilmu, justru mengangkat ilmu ke level ibadah. Jadi dari pembahasan bab 6 tadi kita jadi sadar bahwa dunia Islam itu bukan cuma kumpulan negara yang mayoritas muslim, tapi juga bagian dari jaringan global yang sangat strategis, luas dan beragam. Negara-negara Islam tersebar di berbagai benua dan menempati posisi geografis yang super penting dalam peta dunia, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Mereka berada di jalur perdagangan internasional, punya kekayaan alam yang luar biasa, dan jadi penghubung antara timur dan barat. Tapi yang menariknya adalah keberagaman dalam dunia Islam. Umat Islam berasal dari berbagai bangsa dan suku, berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, punya budaya dan tradisi yang unik, tapi tetap bisa disatukan oleh satu keyakinan dan nilai dasar. Islam ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama yang eksklusif atau kaku, tapi agama yang fleksibel dan bisa beradaptasi dengan berbagai budaya tanpa kehilangan inti ajarannya. Jadi di dunia Islam punya kekuatan yang sangat besar. Kalau mampu menjaga persatuan di tengah peradaban, posisi strategis dan sumber daya alam yang dimiliki bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun kembali kejayaan umat, asalkan dikelola dengan bijak dan adil. Nah, setelah kita tahu betapa besar potensi dunia Islam pada bab tadi, bab 7 ini menyadarkan kita kenapa semua itu belum optimal. Dunia Islam ternyata menghadapi banyak tantangan serius yang menyebabkan kemunduran. Kemiskinan jadi masalah utama, meskipun banyak negara Islam punya sumber daya alam yang berlimpah. Sayangnya, kekayaan itu seringkali hanya dinikmati oleh segelintir orang dan tidak sampai ke rakyat. Sistem pemerintah yang korup dan ketergantungan pada negara asing bikin umat Islam sulit berkembang. Lalu, perpecahan antara umat Islam juga menjadi masalah besar. Perbedaan pandangan mazhab dan politik seringkali malah membuat konflik yang memperlemah kekuatan umat. Bukan hanya bersatu untuk membangun, malah sibuk saling menjatuhkan. Dan yang paling menyedihkan adalah rendahnya minat terhadap ilmu pengetahuan. Padahal dulu ilmuwan Muslim jadi pelopor sains dan teknologi dunia. Tapi sekarang sebagian umat malah percaya pada hal-hal yang tidak rasional dan menolak ilmu. Ini bikin umat Islam makin tertinggal dan bergantung pada negara lain untuk teknologi dan inovasi. Pelajaran yang dapat diambil dari dua bab ini adalah Islam agama global yang sangat luas pengaruhnya. Dunia Islam bukan cuma Arab saja. Umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia dengan budaya, bahasa, dan karakteristik yang berbeda-beda yang seperti saya jelaskan tadi. Kita harus bangga menjadi bagian dari peradaban yang besar dan multikultural ini. Persatuan umat jauh lebih penting daripada perbedaan mazhab atau pandangan politik. Perpecahan adalah salah satu alasan utama kenapa umat Islam sulit maju. Kita harus belajar menerima keberadaan sampai sebagai kekayaan, bukan alasan untuk saling bermusuhan. Kalau umat Islam bersatu, maka potensi besar yang dimiliki akan jauh lebih mudah dikembangkan. Pendidikan adalah kunci kebangkitan dunia Islam. Dulu, dunia Islam berjaya karena ilmu pengetahuan. Maka kalau kita ingin Islam bangkit lagi, kita harus mencintai ilmu. Mulai dari rajin belajar di sekolah sampai berpikir kritis di inovasi. Jangan gampang percaya hoax dan selalu cari kebenaran dengan akal sehat dan ilmu. Pemuda Muslim adalah harapan untuk masa depan. Kita sebagai generasi muda punya peran penting
peran penting. Jangan cuma bangga dengan sejarah kejayaan umat Islam di masa lalu. Kita harus mulai dari sekarang belajar sungguh-sungguh aktif di masyarakat, menjaga akhlak dan menanamkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dari situlah kebangkitan Islam akan dimulai. Manfaatkan potensi geografis dan kekayaan alam untuk kebaikan umat. Negara-negara Islam punya sumber daya yang luar biasa, tapi tanpa pengolahan yang adil dan bijak, semuanya akan sia-sia. Maka penting banget untuk memilih pemimpin yang amanah dan masyarakat yang sadar akan pentingnya keadilan dan pemerataan. Kalau kita ibaratkan dunia, Islam itu seperti kapal besar, maka saat ini kapalnya sedang terombang-ambing oleh badai. Kemiskinan, perpecahan, dan kebodohan terjadi di mana-mana. Tapi kabar baiknya, kapal ini belum tenggelam. Justru kita sedang punya kesempatan buat menjadi awak kapal yang membawa perubahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.